sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe Cici Anggi Channel. Ikuti dan dukung terus kontennya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Cici Anggi Channel, gudangnya inspirasi, wawasan, dan motivasi untuk menjadi generasi smart di masa depan. Bye bye, see you. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Cici Anggi. Kali ini saya akan membahas topik jangan asal pilih pasangan hidup ya. Jika kamu tidak ingin menyesal karena pasangan hidup itu pasti tidak asing dengan menikah ya. Menikah itu satu kali seumur hidup. Jadi kita jangan asal memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup yang tepat bisa membuatmu bahagia dunia akhirat. Samawa. Salah pilih pasangan, kamu bisa menderita loh. Jadi ketika kamu memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, cek dulu ya. Dalam memilih pasangan hidup, kamu harus tahu bobot, bibit, bebet ya. Karena pernikahan itu kan satu kali seumur hidup. Simpelnya begini. Pilihlah pasangan hidup berdasarkan yang pertama itu keluarganya, hartanya, dan parasnya juga. Tapi yang paling penting dia yang paling baik agamanya. Karena untuk wanita ya, memilih pasangan yang paling baik agamanya itu penting banget. Soalnya ibarat kita tuh sedang naik perahu gitu loh. Kita membutuhkan nahkoda yang bisa membawa kita selamat sampai di tujuan. Kalau nahkodanya saja tidak baik, tidak mempunyai iman yang cukup, bagaimana kita bisa sampai di tujuan? Jadi untuk memilih pasangan hidup, saya sarankan pilihlah yang paling baik agamanya. Kalau untuk laki-laki sih memilih pasangan hidup itu jangan dari kecantikannya ya. Soalnya survei membuktikan ketika kamu menikah, yang menurun kepada keturunanmu itu kecerdasan dari perempuan dan fisik itu rata-rata dari laki-laki. Jadi kalau kalian masih cowok-cowok masih memandang wanita dari segi fisiknya itu salah. Tapi kalau menurut kalian bener sih ya wajar-wajar aja ya.
karena setiap orang itu berbeda-beda sudut pandangnya. Tapi menurut survei, kecerdasan seorang anak itu 99% dari ibunya dan 1% dari ayahnya. Kalau fisik sih biasanya rata-rata dari ayahnya 99%, ibunya cuma 1%. Untuk laki-laki ini penting banget ya memilih seorang madrasah yang baik anak-anaknya. Karena ketika kamu memilih wanita soleha, nanti juga generasi penerus kamu nanti bisa lebih soleh, soleha. Dan ketika kamu memilih wanita yang cerdas mengelola keuangan, insya Allah menciptakan generasi soleh dan solehah, cerdas dunia akhirat. Jangan terlalu memandang fisik berlebihan, karena percuma. Yang menurun kepada pasanganmu nanti adalah fisik dari laki-laki, bukan dari perempuan. Seperti ojo elek-elek banget lah. Sebenarnya sih masalah fisik dan penampilan itu gampang banget loh. Fisik itu bisa dipermak ke salon, penampilan juga bisa, tergantung uang kamu dan tergantung kekuatan isi kantong kamu ya. Kalau masalah wanita solehah dan bertanggung jawab, itu karakter loh, itu kepribadian, itu penting banget loh. Dan untuk wanita, kenapa pentingnya kamu memilih laki-laki yang soleh, yang beriman, yang bertanggung jawab? Karena laki-laki mapan, tampan, belum tentu memperjuangkanmu dan bertanggung jawab atas dirimu. Tapi laki-laki sederhana dan bertanggung jawab, dia pasti memperjuangkan dan apa yang kamu inginkan. Kita harus menggarisbawahi itu juga ya, karena harta, tahta, jabatan itu nggak selamanya menjadi milik kita. Hidup ini kan terus berputar, namanya juga kehidupan. Jangan mengejar seseorang yang kamu cintai, tapi kejarlah dia yang mencintaimu. Karena seorang yang kamu cintai, dia belum tentu memperjuangkanmu dan belum tentu mau bertanggung jawab dengan dirimu. Tapi seseorang yang mencintaimu, ketika kamu kejar, dia akan memperjuangkanmu, menghargaimu, bahkan menjadikanmu ratu berlian. Kenapa jangan asal pilih pasangan hidup? Karena jika kamu bertemu dengan orang yang tepat, dia akan memperlakukanmu seperti raja. Untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan, jika kamu bertemu dengan seorang yang tepat, kamu akan menjadi ratu, bukan babu. Karena seorang nahkoda, ibaratnya ya, yang tidak tahu menghargai dan bagaimana caranya memuliakan pasangannya, dia hanya akan menjadikan pasangannya itu seperti pembantu gratisan. Itulah mengapa
pentingnya untuk memilah dan memilih. Jangan asal pilih pasangan hidup ya, jika kamu tidak ingin menyesal seumur hidup. Pernikahan itu satu kali seumur hidup. Kamu harus benar-benar bisa memilih yang terbaik untuk hidupmu sendiri. Jangan memilih pasangan hidup yang asal cinta ya. Kamu gak akan pernah kenyang makan cinta doang. Kamu juga harus tahu kepribadiannya, bagaimana karakternya, tanggung jawabnya. Karena ketika kamu memutuskan untuk berkomitmen, berarti kamu siap dong menanggung resiko. Jangan juga memilih dia yang sempurna, tapi pilihlah dia yang mampu melengkapi kekuranganmu, menjadikanmu wanita sempurna, menjadikan dirimu sejatinya, dirimu jauh lebih baik. Dia yang bisa menerima kekurangan kamu, dia yang bisa menutupi kekuranganmu. Biasanya sih yang mampu seperti itu hanya orang yang imannya kuat ya, laki-laki yang imannya paling baik. Itu penting banget untuk wanita. Carilah laki-laki yang paling baik imannya, jangan hartanya. Karena harta bisa hilang, tapi pribadi bertanggung jawab tidak akan pernah pudar. Ingat ya, jangan asal pilih pasangan hidup, karena masa depanmu tergantung pilihan. Salah pasangan hidup akan membuatmu menderita dan merana seumur hidup. Karena jika kamu salah memilih pasangan hidup, kamu akan dihadapkan pada keadaan di mana pergi sulit, bertahan sakit. Di mana dirimu terlalu lelah untuk memperjuangkan, terlalu sakit untuk meninggalkan. Itulah pentingnya mengapa kita memilih pasangan hidup. Harus pintar-pintar memilah ya, agar tidak menyesal seumur hidup. Setidaknya sih meminimalisir untuk memiliki nasib dan masa depan yang jauh lebih baik. Hidup kita itu yang menentukan kita sendiri, bukan orang lain. Bahagia kita yang menentukan juga diri kita sendiri, bukan orang lain. Ingat, jangan asal pilih pasangan hidup ya. Terima kasih sudah menonton konten saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberi wawasan, pengalaman, dan inspirasi ya, kata-kata motivasi saya hari ini. Sampai jumpa di konten saya berikutnya ya. Bye-bye.